Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 13 Mei 2024 dengan tema Aku Spesial di Mata Allah. Yohanes 4 ayat 24 Alkitab berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu tidak terlihat dan tidak bisa dijamah. Jadi jangan berharap kita dapat melihat Tuhan dengan mata jasmani atau dapat menyentuh Tuhan dengan fisik. Tuhan bisa hadir lalu menyentuh kita yang membuat kita gemetar atau kita mendapat penglihatan. Allah itu roh, maka jangan berusaha untuk melihat dan menyentuh Dia. Kalau selama ini kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah menyentuh Tuhan, atau mungkin tidak pernah merasakan sesuatu secara fisik, jangan merasa kecil hati ya saudaraku. Seakan-akan kita itu tidak istimewa di mata Allah. Tuhan mengajar kita untuk mempercayai Dia walau Dia tidak kelihatan. Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat, saudaraku. Jangan kau dengarkan suara setan yang membuat dirimu ragu, yang berkata kamu belum pernah melihat Tuhan kan? Kamu belum pernah menyentuh Dia kan? Kamu pun belum pernah disentuh Tuhan. Dengar saudaraku, itu suara setan, jangan didengerin. Itu suara yang memfitnah Tuhan sendirinya. Maka dia bisa berkata, kamu itu gak istimewa di hadapan Tuhan. Lihat hidupmu aja berantakan kan? Setelah kau iring Tuhan, lihat Tuhan macam apa yang ada pada dirimu. Loh betul saudaraku, setan bisa ngomong begitu, membisikkan. Lihat tuh katanya pelayanan. Lihat hidupmu hari ini, tambah sulit kan pelayanan? Lihat, ngapain kamu pelayanan? Tuhanmu menipu kan? Lihat kondisimu hari ini. Enak dulu kan? Sebelum kau ikut terjun dalam pelayanan, lihat hidupmu. Apapun bisa kau lakukan. Hari ini bagaimana dengan hidupmu? Hati-hati saudaraku. Hanya orang yang punya karunia-karunia khusus yang bisa mengalami Tuhan dan diperhatikan Tuhan. Itu kata setan. Kamu itu tidak istimewa. Kamu itu tidak pernah punya pengalaman yang spektakuler dengan Tuhan. Lihat. Hati-hati ya. Kalau kalian dalam benak hatimu, nuranimu keluar suara-suara seperti itu. Jangan izinkan suara itu terus bergema di pikiranmu, di hati nuranimu. Akibatnya kita menjadi tidak percaya dengan benar kepada Allah. Lalu kita tidak punya gairah yang kuat untuk berurusan dengan Allah. Kau mulai malas berurusan dengan Allah. Kau mulai mencurigai Tuhan, saudaraku. Karena kita merasa sebagai orang yang tidak diistimewakan oleh Allah. Kita mulai tidak berkarunia khusus. Kita mulai Tuhan pilih-pilih. Wah, itu mulai mencurigai Tuhan, saudaraku. Bahaya, saudaraku. Apalagi kalau kita sedang punya persoalan yang berlarut-larut, yang berat, yang tidak ada jalan keluarnya. Keadaan ekonomi kita sulit, sakit gak sembuh-sembuh, malah tambah parah. Wah, itu semakin menciptakan apa ya, kalau boleh saya katakan mental block, saudaraku. Seperti prajurit yang belum maju berperang, kita sudah kalah. Kalah. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik saudaraku. Setiap diri kita itu istimewa di mata Allah. Amin saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Dengar baik-baik. Setiap kita itu istimewa di mata Allah. Amini dan masukkan dalam pikiran hatimu dan jiwamu. Kita berharga di mata Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani, kita tidak pernah menyentuh Dia. Dia Allah yang hidup, saudaraku. Apa yang dikisahkan di Alkitab itu bukan dongeng, bukan fiksi, bukan cerita yang dikarang, itu fakta. Coba kita renungkan. Jagat raya ini dalam keadaan kacau balau kosong. Lalu Allah memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Dia ciptakan langit dan bumi.
Dia ciptakan terang cakrawala daratan lautan. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, menciptakan manusia, semua binatang melata, semuanya yang berkeriapan di laut dimanapun. Semua itu tidak ada dengan sendirinya. Lihat bagaimana tubuh kita. Ada rambut, ada kulit, ada semua metabolisme yang begitu hebatnya. Ada syaraf, ada apapun saudaraku dalam diri kita. Itu tidak ada dengan sendirinya. Sampai hari ini ilmuwan masih menyelidiki tubuh manusia, menyimpan banyak misteri dan rahasia. Ini belum berbicara jagat raya dengan seluruh isinya. Masih ada planet-planet dengan triliunan orbit yang ada di luar sana. Tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Coba Anda bayangkan. Dia punya perputarannya masing-masing, punya magnetnya masing-masing. Ada siklus cuaca ini dan itu. Luar biasa bukan? Semua ini keajaiban saudaraku. Yang bagi banyak orang dianggap biasa. Tapi buat para ilmuwan ini luar biasa. Mereka pun masih meneliti sampai di zaman modern hari ini, abad ini pun. Mereka belum sepenuhnya bisa mengerti akan hal ini. Kalau kita membaca kitab Keluaran, ada Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Membelah laut Kolsom, saudaraku. Dipelihara dengan burung puyuh, dengan roti mana. Banyak hal. Itu menunjukkan bahwa betapa dahsyat Allah yang hidup itu, saudaraku. Dan kita menyembah Allah itu, saudaraku. Tetapi betapa kita seringkali tidak menghormati Dia. Betul gak saudaraku? Saya kadang menangis ketika saya mengerti akan hal ini. Betapa kurang ajarnya saya. Saya tidak menghormati Allah yang betapa luar biasanya itu. Siapa kita di pemandangan Allah? Sampai-sampai kita diperhitungkan, saudaraku. Kalau kita tarik diri kita satu titik, satu iota di bumi ini, saudaraku, dilihat dari jagat bumi, kita itu tidak terlihat, saudaraku, seperti pasir. Mungkin lebih besar pasir mungkin. Tapi kita sombongnya begitu dengan Tuhan, saudaraku. Kita tidak menghargai Dia. Kita berpuluh tahun memanfaatkan Dia dan memanipulasi Dia dan mengeksploitasi Dia. Ngeri, saudaraku. Tapi dengan kebobrokan manusia itu, Allah tetap menganggap kita istimewa loh, saudaraku. Heran gak saudaraku, betapa kasihnya kepada kita itu luar biasa. Bahkan diberi anaknya untuk menebus engkau dan saya. Manusia yang bejat, yang seenak hatinya sendiri memperlakukan dia. Dia memperlakukan kita dengan istimewa. Menangis gak saudaraku? Saya menangis mengerti ini. Kenapa saya begitu bodohnya, saudaraku? Kalau Anda mengerti ini, saudaraku, kau bisa menangis, saudaraku. Kau selama ini kau sembarangan dengan Tuhan. Kau meremehkan Dia. Belum masih mencurigai Dia. Marah kepada Dia. Maka bertobat ya, saudaraku ya. Hari ini kita harus mulai mempercayai Allah yang hidup. Jangan hanya mempercayai Allah pada waktu kita ada di gereja. Kepercayaan kita bahwa Allah itu Allah itu hidup harus setiap saat, setiap waktu. Supaya jiwa kita dicengkram oleh penghayatan. Ada Allah yang hidup dalam hidupku. Kalau tidak begitu, saudaraku, kita tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak beragama. Kalau kita hanya menghayati Allah yang hidup pada waktu-waktu tertentu saja, maka kita tidak akan sanggup melewati hari dengan segala pencobaannya. Dan kita akan cenderung punya hati yang salah. Saudaraku, yuk kita harus benar-benar bertuhan yang benar. Bertuhan itu bukan sesaat sehingga kita menemukan tindakan Allah dalam hidup kita. Ya,
Kita harus sungguh-sungguh menemukan tindakan Allah dalam hidup kita. Kita takut berbuat dosa, lalu kesucian hidup kita akan bertambah terus. Kita punya hati yang teguh, yang kokoh, yang berani, yang tidak takut menghadapi segala keadaan. Jadi hidup di dalam kesucian, hidup dengan hati yang kokoh. Karena tidak mungkin orang tidak suci hatinya kokoh. Kalaupun kokoh, pasti kokoh yang lain, saudaraku. Kalau kita menghayati kehadiran Allah di dalam hidup ini, maka hati kita menjadi kokoh dan kuat menghadapi segala keadaan. Engkau tidak akan pernah meletakkan Tuhan dengan kecurigaan. Kau bisa berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku hari ini, karena kasih Tuhan atas hidupku, aku spesial, maka aku dibawa Tuhan di dalam momen-momen sulit hidupku hari ini, supaya aku berkelas di matanya, supaya aku berkualitas di matanya. Karena kau dan saya istimewa, maka kau dan saya akan ditempa dengan banyak hal, saudaraku. Ada firman Tuhan berkata, Dia menghajar yang memang dikasihinya. Hari ini kalau hidupmu sulit, renungkan yang pertama, apakah kesulitan ini karena salahku? Kalau memang karena kesalahanku, minta ampun di hadapan Tuhan. Berjuang, bangkit kembali. Yang kedua, kalau engkau renungkan ini dan memang Tuhan letakkan kau di situ, katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Bapa. Aku pasti bisa melewatinya, asal kau jangan lepaskan tanganmu daripadaku. Karena aku tahu, kau bawa aku di tempat ini dengan kondisi seperti hari ini. Karena kau lihat aku mampu melewatinya. Dan aku tahu, aku spesial di matamu. Selamat berjuang saudaraku. Selamat pagi. Terus sayangi Tuhanmu dengan sungguh ya. Tuhan memberkati.